Yo, hoi, minasan, keren, Sanjo. Mantap. Oke. Oke, episode kali ini adalah episode di mana misteri mulai terbongkar ya teman-teman. Tapi di sini cukup rapi dan enak karena di sini nggak ada penjelasan yang begitu berbelit ya teman-teman. Soalnya yang jelasin juga adalah sosok profesor ya teman-teman. Dan juga di episode kali ini menarik banget karena ada Jojo reference-nya. Penasaran? Ayo simak video ini. Stargate open. Oke, kita langsung aja mulai dari awal, nggak usah pakai segmen-segmenan ribet, woi. Oke, ini dari awal ya. Hiro mengalami astral projection secara mendadak di sini, teman-teman. Dia kayak ngeliat, waduh, dia lagi tidur. Sementara si Hiro-nya lagi melayang di sini kan, teman-teman. Nah, habis itu dia langsung kena semacam efek yang ada waktu. Waduh, kok tiba-tiba saya mau bilang apa malah udah selesai duluan, teman-teman. Jangan-jangan efeknya terjadi, teman-teman. Kita melompati waktu. Tenang. Jadi tadi saya mau bilang kalau si Hiro ini kena semacam efek yang mengacaukan persepsinya terhadap waktu, teman-teman. Bisa dilihat bahkan dari preview udah dikasih tahu, teman-teman. Dia lagi berbuat sesuatu sambil ngecek jam ya. Yang pasti. Nah, tiba-tiba aja tadinya kan dia berencana pasang alarm pagi, tapi dia malah kesiangan baru bangun jam 10. Terus pas janjian jam 4, dia baru keluar asrama nih, ya kan? Malah udah jam setengah 5 gitu. Terus dia pulang jam 6, tapi tiba-tiba aja baru sampai asrama tuh jam 10. Dan ini membuat Kyoshiro kesel ya yang pasti. Soalnya dia kan penanggung jawab asrama cowok ya. Jadi kalau ada apa-apa pasti dia yang kena masalah, teman-teman. Gitu. Sebenarnya tanggung jawab dia tuh tanggung jawabnya para anggota asrama juga gitu. Oke, malamnya lebih aneh lagi, teman-teman. Baru aja Hiro pulang dan ngobrol sama Gamamon ya, teman-teman. Tiba-tiba dia lompatin waktu lagi dan secara nggak sadar ya teman-teman. Kemudian pas dia sadar tiba-tiba udah jam 12 malam dan Gamamon udah tidur duluan. Ternyata dari tadi kayak ada yang ngawasin dia gitu kan dari jam-jam itu. Ternyata itu bisa ditebak sih, ini Clockmon udah dari previewnya juga teman-teman. Jadi nggak usah kaget ya. Aduh, akhirnya dia begadang karena takut lompatin waktu lagi. Dan paginya pun dia curhat sama si Ruri dan Anggoramon kan. Nah, ini menurut mereka tuh mungkin si Hiro ini stres aja ya teman-teman. Ya ini tumben sih nggak berenam ya kan teman-teman. Soalnya si Jellymon ini lagi bawa Kyoshiro ke suatu tempat. Katanya sih gitu teman-teman ya. Kemudian si Ruri bilang kalau dia mau ngajak Hiro ke suatu tempat buat ngilangin stres keesokan harinya teman-teman. Katanya sih sebuah perpustakaan yang agak jauh. Karena harus naik kereta kan teman-teman. Dan juga perpustakaan ini bernuansa alami. Sehingga bagus buat menenangkan diri ya teman-teman. Terus keesokan harinya kita lihat tingkah Gamamon di kereta. Waduh, lucu dan gemesin ya teman. Ini gemes, ini pengen gendong juga. Gitu. Terus ternyata lagi-lagi terjadi di sini. Si Hiro mengalami lompatin waktu lagi dan terlambat. Kemudian di TKP pun ternyata selain Ruri dan Anggoramon juga ada Kyoshiro dan juga Jellymon di sini ya. Kemungkinan kemarin si Jellymon juga mau ngajak Kyoshiro ke sini gitu. Aduh, gemes banget tingkahnya sama Jellymon ya teman-teman. Dan alasan sesungguhnya si Jellymon ini minta diantar ke berbagai perpustakaan itu untuk mencari tahu lebih banyak tentang budaya manusia kan pada awalnya. Tapi ternyata ada motif lain, yaitu memastikan rumor ada sesuatu yang muncul di perpustakaan teman-teman. Sepertinya lagi-lagi nih hantu ya teman-teman. Ada suara gesekan di lantai saat membaca buku. Terus tiba-tiba ada buku yang kebuka sendiri, halaman juga kebuka sendiri gitu kan. Bahkan buku elektronik yang touchpad itu juga nunjukin keanehan teman-teman. Hurufnya tiba-tiba bermunculan sendiri, membesar, mengecil dan lain sebagainya, kayak efek-efek dihantuin gitu lah. Dan masih banyak lagi katanya. Kemudian tiba-tiba si Hiro ini merasa aneh teman-teman. Semuanya terlihat berbentuk aneh dan telinganya berdengung kan teman-teman. Seolah-olah tuh di pandangannya tuh kayak ruangnya terdistorsi teman-teman gitu ya. Kayak liku-liku gitu lah. Terus fenomena yang tadi dibilang Jellymon pun akhirnya terjadi di lantai 2. Sehingga mereka langsung ke TKP ya. Ini yang pasti setelah si Hiro udah nggak apa-apa sih teman-teman. Mereka kan ke atas karena dengar teriakan. Nah, terus buku yang lagi dibaca si hantu itu jatuh dan nimpa mereka semua. Jadi setumpuk gitu teman-teman. Kemudian muncullah mereka di hadapan Hiro dan kawan-kawan, yaitu adalah dua Digimon ini, yaitu Bokomon dan juga Bakumon teman-teman.
Di sini diceritakan bahwa Bokomon itu adalah Digimon profesor yang cukup terkenal di dunia digital. Lalu Bakumon ini bisa merasakan gelombang otak dan hal-hal yang lainnya. Kita bisa lihat Bokomon di sini logatnya masih sama kayak yang di Frontier ya teman-teman. Kayaknya dia juga bangga sama pengetahuannya, dan ternyata kegaduhan di perpustakaan itu karena mereka teman-teman. Dan juga si Bakumon ini terlalu semangat belajar kan teman-teman. Jadi dia sampai buka-buka bukunya dulu ya kan. Dia pengen bawa bukunya sekaligus buat belajar sama Bokomon. Malah aktivitasnya mereka ini jadi rumor yang aneh-aneh di perpustakaan gitu loh. Ya kan? Ya iyalah. Kalau di mata orang biasa kan ini terlalu mistis kesannya. Nah, akhirnya yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Si Hiro dan kawan-kawan bertanya tentang informasi berharga. Yang pasti tentang Digimon ya, teman. Mereka pertama kali dikasih tahu tentang state Digimon langsung dari Profesor Bokomon ya, teman. Jadi ada urutannya di sini, dia bilang kalau normalnya Digimon tuh berada dalam state transparan di dunia manusia. Jadi mereka nggak akan terlihat, dan di tahap berikutnya mereka baru akan dapat terlihat, teman-teman. Oke, kita mulai dari pertama ya. Dari tahap transparan mereka nggak terlihat dan nggak bisa menyentuh apapun. Jadi apapun bakal tembus gitu, termasuk manusia. Tapi kalau nyentuh Digimon, sesama Digimon tuh masih bisa, teman-teman. Walaupun Digimonnya yang disentuh itu udah bermaterialisasi ya. Dan juga mereka juga bisa keluar masuk peralatan digital, internet, dan juga data, teman-teman. Di sini Jellyman banggain diri, walaupun dalam wujudnya yang termaterialisasi ini dia tetap bisa nembus benda juga, teman-teman. Lucu ya, teman-teman. Terus tahap berikutnya masih nggak terlihat, tapi mereka udah mulai bisa menyentuh dan mengangkat barang. Terus ya, walaupun itu dalam waktu terbatas ya, tapi gara-gara ini jadi nggak bisa nembus tembok. Kemudian ketiga akhirnya hologram ghost itu sendiri, teman-teman. Dimana dalam kondisi ini mereka terlihat seperti hologram, tapi mereka tuh bisa menyentuh benda dan manusia. Dalam wujud ini mereka bisa nembus tembok, tapi harus dengan hati yang tenang dan juga hati-hati gitu. Jellyman di sini banggain kemampuannya lagi, teman-teman. Lucu ya, teman-teman. Mentang-mentang dia superior bisa nembus tembok gitu kan. Aduh, lucu banget sih. Nah, terakhir soal materialisasi, yaitu wujud nyata ya, teman-teman. Jadi si Bokomon ini udah menguasai keempat state tersebut. Digimon bisa melakukan materialisasi ini sendiri melalui faktor emosi. Karena beda dengan dunia digital di mana Digimon itu berwujud nyata semua di sana ya, teman-teman ya. Yang pasti di sana kan mereka menggunakan data ya, teman-teman. Tapi di dunia manusia itu beda. Mereka harus menggunakan emosi dari dalam hati mereka, seperti marah, sedih, senang, tertawa, dan lain-lain. Ya pokoknya seperti itu untuk bisa bermaterialisasi ya, teman-teman. Namun mereka harus merasakan emosi yang bervariasi itu meluap dari dalam hati mereka terlebih dahulu. Karena di dunia manusia ini mereka nggak lagi berwujud data, dan juga di sini mereka lebih menyerupai manusia, katanya seperti itu, teman. Ketika bermaterialisasi ya, yang pasti. Dan juga dibahas ada beberapa Digimon yang senang dengan emosi negatif untuk mempercepat proses materialisasi yang tersebut. Seperti Dracumon ya misalnya, teman. Kemudian juga menurut Bokomon, kemungkinan Digimon itu banyak yang terdampar di dunia manusia itu karena ada kekuatan besar di baliknya. Ya ini nanti aja dibahasnya, teman-teman. Misalnya tiba-tiba nih digital gate muncul dan Digimon tuh nggak sengaja lewat situ, keserap kan, kekirim ke dunia manusia gitu. Tanpa bisa pulang, karena mereka nggak tahu gimana caranya pulang. Tapi kata Anggoramon sih beberapa ada yang betah sih di dunia manusia. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Terus ada juga beberapa yang bisa keluar masuk ya dari kedua dunia ini. Kalau kita ingat dari kasus kemarin nih, sebenarnya ada agak mencurigakan sih. Dan masih menjadi misteri siapa yang ngutus si Blacktailmon Uver ini. Dan juga kayaknya si Blacktailmon Uver ini bisa bolak-balik ya, teman-teman. Dilihat dari rice cooker yang dia keluarin kemarin kan bisa munculin digital gate. Mungkin dia bisa bolak-balik bagaimana gitu. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan berikutnya soal bapaknya Hiro nih, yang terkirim ke dunia digital. Menurut Bokomon itu mustahil karena dari pengetahuan kedua dunia, manusia yang terdigitasi paksa itu bisa gosong saat masuk ke digital gate. Tapi kok beda ya sama seri sebelumnya? Ini beda loh, teman. Ini dulu nggak ada teori kayak gini. Bahkan sejak adventure lama, nggak ada yang kayak gini. Pokoknya mereka tuh masuk ke dunia digital tuh masih utuh badannya, teman. Habis itu kan si Hiro makin pengen banyak tahu dan belajar, sementara si Ruri dan yang lain tuh pergi ke
toko kue yang udah lama pengen Nururi datengin buat nikmatin dessert di sana. Waduh, kayaknya enak nih teman-teman. Ini ada parfait, ada lain-lain juga di sini. Waduh, jadi pengen teman. Mereka makan bareng dan Digimon dalam wujud nyata di sini sampai diliatin anak-anaknya. Tapi kayaknya kalau situasi yang begini sih nggak masalah teman. Yare dah sih. sorry. Oh ya, soal manusia yang terdigitasi ini sampai gosong ini mungkin ya ini mungkin apa yang terjadi pada Kurata di Digimon Savers ya setelah mengaktifkan bomnya yang terakhir. Kan dia sempat buka digital gate yang besar itu, terus dia masuk ke dalamnya dan hilang. Mungkin dia kena efek kayak gini kan. Aku nggak tahu sih, cuman sekedar nerka-nerka aja. Mungkin aja ada hubungannya sama apa yang terjadi sama Kurata, kenapa dia bisa menghilang setelah dia meledakkan bom yang terakhir itu, setelah kalah ya, setelah Belpemonnya kalah. Terus waktu berlalu cukup lama, si Hiro belajar banyak. Gak tahu deh dia ngomongin apaan di sini, gak diliatin soalnya. Hiro pun pamit pulang dan mungkin kedepannya mereka bakal ketemu lagi teman-teman. Di jalan pulang, si Hiro lagi-lagi merasa aneh teman-teman. Persepsi ruangnya nampak terdistorsi ya teman-teman, dan fenomena jam yang kacau pun terjadi lagi. Terus Clockmon muncul di hadapan Hiro dengan motif untuk mencuri waktunya. Dan membalas dendam yang pasti. Dia juga yang ada di balik anehnya persepsi Hiro terhadap ruang dan waktu yang pasti ya teman-teman. Untuk waktu dia jadi suka lompat-lompat, dan untuk ruang ini jadi terlihat terdistorsi dan berliku-liku gitu ya teman-teman. Hiro sendirian di sini dan ini sudah dinanti-nanti oleh si Clockmon biar dia bisa balas dendam dengan tenang ya teman-teman. Tapi Gamamon dari jauh tuh langsung tahu apa yang dia alamin walaupun cuma firasat tuh. Terus mereka kan langsung pindah ke cyberspace dengan Phoebe-nya Hiro, dan ini bahkan Gamamon dan yang lainnya kan jauh nih, tapi mereka juga kepindah gitu. Apakah ini efek dari Phoebe ya teman-teman? Efeknya apakah bakal dirasakan juga sama mereka yang punya dan juga partnernya masing-masing? Meskipun berjauhan ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Terus di sini ada andil juga dari Bakumon dan juga Bokomon. Si Bakumon ini bisa menetralisir kekuatan Clockmon ya, karena dia bisa memulihkan mimpi buruk dan hal yang rusak ke semula. Tapi kalau sampai distorsi ruang waktunya Clockmon ini, apakah dia benar-benar mendistorsi ruang waktu atau cuma dalam bentuk persepsinya Hiro doang ya? Gimana ya? Kalau cuma persepsi terus si Bakumon ini menetralkan ya, itu masih masuk akal. Tapi kalau sampai benar-benar ruangnya terdistorsi dan si Bakumon ini nggak kenapa-napa dan bisa menghilangkan efeknya, wah ini GG sih teman-teman. Tapi untuk sejauh ini kayaknya paling masuk akal tuh cuman persepsinya doang, belum sampai ngotak-atik ruang waktunya segala macam gitu. Cuman persepsi ya. Mungkin seperti itu. Aduh, pusing juga ngomongin beginian. Akhirnya Gamamon dan yang lain pun muncul. Clockmon berusaha memakan waktu Gamamon walau dia tahu dia bakal melihat sosok gelapnya yang evolusi itu. Dan baru ditampilin di sini Digimon Analyzer-nya Clockmon ya teman-teman, kayak gimana dia Digimon yang merampas dan mencicipi waktu korbannya dan mau balas dendam dengan cara itu ke Hiro. Dan di sini Gamamon menunjukkan siluet wujud evolusi champion gelapnya yang ini belum akan saya bahas karena ya belum muncul aja, walaupun dia udah ada di Wikimon sama di ini ya paket dim card-nya Gamamon. Biar kita sama-sama penasaran aja gitu ya kan. Akhirnya sekali pukul pun Clockmon kalah dan efek Chrono Breaker-nya berbalik ke Clockmon sendiri, membuatnya waktunya semakin berkurang gitu. Jadi tua dan jadi besi rongsokan secara perlahan gitu. Akhirnya Gamamon pun kembali seperti semula. Clockmon minta ditolong dan Hiro memutuskan untuk menolongnya. Terus isi hati Gamamon dan Hiro menjadi sama, ingin menolongnya dan mengubahnya jadi Battle Gamamon. Terlihat ya di sini dari dialognya juga. Hiro nggak peduli walaupun dia bakal diserang lagi. Dia tetap mau nolongin dan si Gamamon bakal ngikut apapun kata Hiro. Kalau Hiro mau nolong ya Gamamon juga, aku mau nolong juga gitu. Jadi menurut Bokomon dia harus putar balik arah jarum jamnya. Lalu 3 Digimon ini melakukan serangan gabungan.
kan, untuk memperlambat jarum jamnya. Kemudian akhirnya Battle Gamamon dapat jurus baru yaitu Soul Blow, yaitu pukulan berapi yang cepat dan kuat itu ya teman-teman. Dan di sini Bokomon suruh dia mukul biar jarumnya berbalik arah kan. Terus dengan metode seperti RJP atau resusitasi jantung baru, tiap pukulan pun makin cepat dan juga dibarengi teriakan hero. Jadi emang harus banget ya ngejurus orangnya yang teriak nama jurusnya, bukan Digimonnya. Dari kemarin loh ini. Dan pukulannya juga makin keras dan diakhiri dengan pukulan 2 tangan, teman. Memulihkan kondisi Clockmon ke semula dan hero pun langsung kembalikan semuanya ke dunia manusia. Pada akhirnya karma tuh justru beralih ke Clockmon ya, tapi mereka masih mau nolong si Clockmon ini. Dan juga di sini Clockmon sampai bermaterialisasi kan habis dipukulin. Dan dia bilang dia nggak bakal nyerang manusia lagi karena dia udah bertemu sama manusia seperti hero dan yang lain. Terus kan nggak mungkin dong dia berkeliaran dengan wujud kayak gini. Jadi untuk sementara dia tinggal sama Bokomon untuk berlatih pindah state seperti yang dijelaskan di awal teman. Dari transparan dan yang lainnya gitu kan. Digimon yang lain pun juga semangat pengen coba bisa seperti itu. Terus di sini dibahas juga soal evolusi, ternyata benar harus dengan sinkronnya perasaan Digimon dan manusianya, karena merupakan hasil dari menyatunya perasaan mereka. Menurut teori Bokomon ya. Tapi sejauh ini sih dari seri-seri sebelumnya juga seperti itu sih. Orang dan Digimonnya itu apa? Udah satu perasaannya, biasanya itu bakal langsung membuat mereka berevolusi gitu. Dan juga walaupun yang paling utama adalah perasaan si Digimon yang pengen melindungin partnernya sih. Kemudian menurut Bokomon mungkin ada cara lain lagi untuk bisa evolusi. Nah itu mungkin salah satunya teman. Ketika partnernya berada dalam bahaya. Tapi kan ini di Ghost Game ini mungkin lebih ditekankan ke bondingnya partner sama Digimonnya dong. Mungkin seperti itu teman. Jadi untuk saat ini belum bisa berkata-kata lagi. Sementara itu hero penasaran dengan sosok hitam Gamamon yang tadi. Evolusi gelapnya teman. Apa yang bakal terjadi ketika Gamamon menjadi wujud itu? Ya saya pengen tahu. Kita nantikan saja di episode-episode yang akan datang ya. Oke. Terus kita bahas dulu ya kekuatan besar yang tadi bikin Digimon terdampar di dunia manusia nih. Seperti yang udah saya curigain dari awal, kayaknya ada sesuatu yang besar di balik ini semua. Apakah Yggdrasil atau musuh baru yang bisa mengacaukan pembatas kuda dunia? Atau ada misteri lainnya? Ini masih belum jelas, tapi yang jelas ini kemungkinan bukan sesuatu yang sembarangan. Dan dunia digitalnya juga belum sepenuhnya terbongkar kan. Dan semoga aja episode 10 ke atas ini bakal ada evolusi dari Anggoramon dan juga Jellymon ya teman-teman. Udah 10 episode nih, masa belum muncul juga. Nah terus besok bakal apa nih teman-teman? Wah Kyoshiro pakai VR. Bentar, apakah ini Nerf gear gitu. Tahu. Oke, sebelum saya tutup saya mau bilang kalau saya nemu JoJo reference di episode ini. Jadi di awal itu hero kan merasa waktunya lompat. Ini terasa kayak kemampuannya King Crimson yang bisa menghapus waktu. Jadi korbannya akan merasakan lompatan waktu. Terus pas Gamamon waktunya dicuri tapi justru dibalikin ke Clockmon pakai pukulannya, itu agak mirip Requiemnya Giorno gak sih? Tapi cuma feeling aja sih. Aduh pusing pak mau bahas JoJo. Ini terakhir juga pas pukulan Battle Gamamon sempet saya edit ya di video yang lalu, jadi ura-uranya Jotaro sebelum itu. Ya itu murni iseng sih. Oke, jadi seperti itu aja teman. Ini episode yang lumayan memberikan pencerahan untuk beberapa hal yang terjadi sebelumnya. Untuk beberapa kondisi Digimon bisa terlihat dan tidak terlihat karena ada state-nya juga. Untuk state hologram ini di episode Dracumon dan Anggoramon kemarin, walaupun Ruri nggak bisa lihat tanpa Phoebe, kayaknya itu cuman sekedar penggambaran aja untuk wujudnya kayak gimana sih kalau si hero lihat, ya kan? Mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan kenapa berwujud hologram di sini penggambarannya ya karena belum termaterialisasi. Ya kemungkinan gitu aja sih alasan terlogisnya episode 3 kemarin. Oke, see you again. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Oke, mari. Bye. Gate open.